Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenius Nugroho dari Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir saya di MSIP, yaitu Studi Independen Bersertifikat, yaitu data analis. Di sini lembar pertama yaitu saya membuat cover. Kemudian terdapat lembar pengesahan program studi dan informatika Universitas Diponegoro yang ditandatangani juga oleh Bu Yani Partiastuti selaku pembimbing magang dan studi independen S1 Teknik Informatika Universitas Diponegoro. Kemudian lembar kedua yaitu lembar pengesahan yang dimana ditandatangani oleh Kak Widya Ayu Puspitaloka selaku penanggung jawab MSIP, Kampus Merdeka Zenius selaku mentor data analis juga. Kemudian di sini terdapat abstraksi, yaitu menjelaskan tentang studi independen itu apa dan lain-lain. Dan kata pengantar yang pertama ditujukan kepada Ibu Yani Partiastuti sebagai Kepala Program Studi dan Informatika. Kemudian Bapak Albudi Handoko MKOM selaku pembimbing dari jurusan. Yang ketiga yaitu Kak Widya Puspitaloka selaku mentor. Kemudian teman-teman angkatan saya yaitu data analis plus 3. Di sini terdapat tanda tangan saya sendiri selaku peserta program. Daftar isi. Kemudian terdapat juga daftar gambar, daftar pendahuluan, latar belakang. Di sini kita membahas tentang apa itu MSIP, apa itu studi independen, dan bagaimana program ini dijalankan oleh Zenius sendiri. Lalu lingkup di mana kita di sini terdapat proses pembelajaran di Zenius yang dapat melalui berbagai cara, yaitu sinkronus melalui online meeting dan asinkronus disediakan video agar peserta dapat belajar melalui video tersebut. Kemudian di sini terdapat modul pembelajaran yang dilakukan selama di program studi Independent Genius. Di sini terdapat pengenalan data science, Python untuk data science, visualisasi data dengan Python, statistik untuk data science, exploratory data analysis, pemodelan statistik, database SQL query, data product development dashboard, dan itu terakhir proyek akhir. Tujuannya yaitu mengikuti pembelajaran dari program studi Independent Genius adalah untuk menggali dan mengasah kemampuan sesuai minat dan bakat data science dan data analis. Kemudian berdua yaitu Genius Studi Independen. Struktur organisasi, di sini terdapat struktur organisasi Genius, yang dimana Genius sendiri salah satu tujuan dari pengembangan Zenpro, dimana untuk menjembatani kesejahterahan keterampilan antara kebutuhan industri dan kesediaannya, yang dihadirkan dengan mengedepankan pemikiran ilmiah serta pembelajaran berdasarkan pertanyaan dan kebutuhan praktis. Kemudian terdapat lingkup program. Di sini masih membahas tentang pembelajaran materi per individu dan kelompok yang akan dilakukan di Zenius, bisa melalui sinkronus dan asinkronus. Kemudian dalam mengimplementasi pembelajaran akan diberikan modul terkait pembelajaran yang dilakukan. Itu sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan data science, Python untuk data science. Yang ketiga, visualisasi data dengan Python. Yang keempat, statistik untuk data science.
Yang kelima, exploratory data analysis. Yang keenam, pemodelan statistik. Yang ketujuh, database SQL query. Yang kedelapan, data product development atau dashboard. Yang sembilan yaitu terakhir, project akhir. Kemudian terdapat deskripsi program. Merupakan target capaian kompetensi dari data analitik yang dipelajari berdasarkan guideline. Di sini terdapat tabel di mana terdapat kompetensi, target capaian kompetensi, dan jumlah jam. Lanjut, yang kemudian ada jadwal MSIP. Jadwal MSIP ini dilakukan secara daring selama kurang lebih 5 bulan, terhitung dari bulan Agustus sampai Desember. Berikut jadwal pembelajaran sinkron yang telah ditetapkan pada laman kampus Merdeka serta jadwal asinkron. Di sini terdapat live class, yaitu materi-materi yang akan disajikan dalam live class tersebut. Kemudian jadwal dimulainya live class dan durasi selama live class berjalan. Kemudian tutor. Di sini tutor yaitu yang mengajar pada saat live class. Kemudian terdapat pula jadwal pengumpulan tugas atau assignment yang diberikan di data analitik. Di sini terdapat assessment, yaitu nama tugas atau pengumpulannya, yaitu bobot tugas. Dapat bobot tugas di sini. Kemudian tanggal materinya dimulai, lalu deadline materi atau pengumpulan tugasnya. Kemudian di sini bab 3 yaitu solusi data science pada home credit scoring. Di sini menjelaskan tentang apa itu home credit scoring, kemudian bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu terdapat machine learning modeling. Di sini kita menyelesaikan masalahnya dengan mengikuti framework BISDM. Yang pertama yaitu terdapat business understanding. Tahapan pertama dalam pengerjaan proyek ini adalah dengan mencoba memahami terlebih dahulu permasalahan bisnis apa yang akan dikerjakan nantinya. Pada kasus kali ini yaitu home credit scoring. Selanjutnya akan ditentukan proyek plan ke depannya. Kemudian yang kedua yaitu data understanding. Setelah dapat memahami permasalahan yang diberikan, selanjutnya akan dilakukan pengambilan dataset yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah ditentukan. Kemudian terdapat data preparation. Pada tahap ini akan dilakukan penanganan pada data yang tidak seimbang ataupun data yang memiliki outliers, missing value, dan distribusi data yang tidak normal. Grafik perbandingan banyak customer peminjam kredit. Kemudian yang keempat, modeling. Setelah data telah di cleaning, kemudian akan dilakukan proses pemodelan machine learning. Dapat juga pemrograman Python, sintak Python, outputnya, kemudian evaluasi metrinya, dan yang terakhir yaitu dashboard. Di yang keempat yaitu penutup. Di sini terdapat kesimpulan, saran, serta referensi, kemudian lampiran, terms of reference. Dapat juga kerangka pembelajaran, kerangka pendampingan dan peran pada para pihak. Kemudian dalam program ini terdapat 4 pihak yang terlibat secara intensif untuk mempersiapkan dan menjalankan program, yaitu yang pertama program manager, yang kedua subject matter expert, yang ketiga mentor, dan yang keempat peserta. Kemudian yang terakhir terdapat lampiran activity selama program MSIP Data Analytics berjalan. Terdapat waktu pembelajaran, live class-nya, membahas tentang materinya,
kemudian hasil pada level tersebut. Terima kasih. Penjelasan saya tentang laporan MBKM yang telah saya buat untuk memenuhi tugas atau pengumpulan tugas atau UAS literasi informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.